STA TV Media Syiar Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, seperti biasa setiap malam Ahad kajian kita yaitu yang berkaitan dengan fiqih dari kitab Mulakhas Fiqhiyah yang ditulis oleh Syekh Shalih Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Pada pertemuan yang lalu kita sudah menjelaskan atau sudah kita baca yang berkaitan tentang sifat al-wudu, bagaimana tata cara berwudu. Kemudian sebelum kita masuk kepada pembatal-pembatal wudu, maka di sini ada perkara yang penting yang muhim untuk kita sebutkan, dan di sini disebutkan oleh Syekh perkara yaitu bagaimana atau ahkam al-mashu ala khuffain, hukum yang berkaitan dengan membasuh atau mengusap di atas khuffain. Khuffain itu sepatu yang menutup sampai ke mata kaki, sepatu kulit atau yang sejenis dengannya yang menutup sampai kepada mata kaki. Para ulama memasukkan bab ini di dalam kitab akidah mereka. Nanti akan kita sebutkan kenapa kok permasalahan fikih dimasukkan ke dalam kitab akidah. Tahawiyah menyebutkan dalam kitab Tahawi. Kemudian demikian juga Al-Imam Barbahari beliau sebutkan dalam kitab Syarhus Sunnah, yang berkaitan tentang akidah. Mereka masukkan perkara ahkam al-masu 'alal khuffain ke dalam kitab akidah. Maksudnya kenapa? Di dalam kitab akidah yang menjadi pembahasan adalah yang berkaitan tentang tauhid, tentang keyakinan, i'tiqad, perkara-perkara yang bisa menguatkan keimanan. Apa itu iman, penjelasan tentang iman, tentang hari akhir. Dan juga di dalam kitab akidah akan sebutkan kelompok-kelompok yang menyelisihi dari akidah yang sahihah yang ditinggalkan oleh Nabi dan oleh para sahabatnya. Dan di antara perkara yang diingkari oleh mubtadi'ah dari karangan Rafidhah atau Khawarij, mereka mengingkari hukum membasuh mengusap sepatu di dalam berwudu. Ini sebabnya, bukan mereka masukkan perkara fikih di dalam kitab akidah dalam rangka untuk menjelaskan perkara fikih tersebut, bagaimana tata cara untuk mengusap di atas mata kaki. Namun mereka sebutkan karena mereka tahu di sana ada kelompok yang mereka menentang atau tidak mau menerima hukum di dalam mengusap sepatu atau mengusap kaus kaki. Yang nanti akan sebutkan semuanya bagaimana tata cara dan kaus kaki apa saja yang boleh diusap dan bagaimana cara usapnya, kemudian berapa hari untuk bisa diusap, dan seterusnya nanti akan sebutkan oleh Syekh di sini. Karena ini perkara yang agama kita mengizinkan, rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala, namun ada kelompok yang mereka menisbahkan kepada Islam namun mereka mengingkari hukum yang sudah ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kata beliau, babun fi ahkamil mashi 'alal khuffain wa ghairihima minal hawail, yaitu hukum-hukum yang berkaitan dengan bagaimana tata cara mengusap khuffain, dan selainnya dari hawail. Hawail itu penghalang-penghalang, misalnya jabirah, perban, atau misalnya plaster, luka pasang plaster, sehingga ini akan menutup air wudu, kemudian kaus kaki, imamah, dan yang lainnya dari hawail, penghalang-penghalang untuk bisa masuknya air wudu ke kulit. Taib. Inna dinana, kata Syekh, dinu yusrin, bahwasanya agama kita adalah agama yang mudah. Tentunya mudah sesuai dengan dalil, bukan dimudah-mudahkan. Ketika kita tahu bahwasanya agama kita itu mudah, maka seluruh syariat Allah Subhanahu wa taala
yang Allah wajibkan kepada kita semuanya adalah mudah, tidak ada yang sulit. Ketika terjadi masyakkah, kesusahan, diberi keringanan. Ya, seperti apa? Salat. Shallu qa'iman fa illam tastati' fa qa'idan. Salatlah kalian dalam keadaan berdiri. Ketika kalian tidak mampu, susah untuk berdiri, silakan duduk. Ada keringanan, tidak dipaksa harus diikat di dinding atau yang lainnya, ya. Maka agama kita ini mudah, seperti kata Nabi, ad-dinu yusrun wa may yushaddidu hadzal din illa ghalabah. Agama itu mudah, maka siapapun yang beratkan diri dalam beragama, maka dia akan terkalahkan. Ya, tidak boleh memberatkan diri. Dalam artian cukupkan sebagaimana yang diperintahkan. Kita diperintahkan salat 5 waktu seperti ini, enggak perlu kita tambah. Demikian juga salat sunnah yang telah diajarkan, enggak perlu kita takalluf, membebani diri dari sesuatu yang tidak diajarkan. Seperti misalnya merasa al-jaza' min jinsil amal, sehingga di siang Ramadan dia berdiri terik matahari. Ya, karena dia merasa balasan itu sesuai dengan kesusahan yang didapati di dalam ibadah. Enggak seperti ini. Ya, semua sudah diatur. Maka tidak boleh kita tanattu atau berdalam-dalam ta'ammuk di dalam urusan agama Allah Subhanahu wa taala. Cukup sebagaimana perintah. Wala dinun masyaqqah wala dinu masyaqqatin wa harad, dan agama kita ini bukan agama yang penuh dengan kesusahan. Ya, tidak ada. Agama kita ini benar-benar agama yang mudah. Wa yad'u li kulli halatin ma yunasibuha minal ahkam mimma bihi tatahaqqaqul maslahah wa tantafi al masyaqqah. Maka agama ini akan meletakkan pada setiap keadaan yang sesuai dengan keadaan tersebut hukum-hukum, ya, mimma bihi tatahaqqaqul maslah, yang hukum tersebut akan terhasilkan masalah darinya dan akan terhilangkan masyaqqah. Sehingga tidak ada dalam urusan agama kita ini suatu yang berat yang tidak mampu untuk dilakukan. Wa min dzalika ma syara'ahu Allahu fi halatil wudu. Maka di antara perkara yang mudah itu, yang diringankan adalah apa yang Allah syariatkan di dalam berwudu. Idza kana 'ala syai'in min a'dha'il mutawaddi' ha'ilun yashuqqu naz'uhu yahtaju ila baqa'ihi imma liwiqayatir rijlain kal kuffain wa nahwihima. Maka kata beliau sini, di antaranya adalah apa yang Allah syariatkan di dalam al-wudu, ya. Idza kana 'ala syai'in, apabila wudu itu dalam suatu, 'ala syai'in min a'dha'il mutawaddi' ha'ilun, kalau seandainya orang yang berwudu ada di antara anggota badannya itu ada perban, ada sesuatu yang menghalanginya, yashuqqu naz'uhu, sulit untuk dilepaskan, yahtaju ila baqa'ih, maka dia butuh untuk tetap tinggal. Seperti apa? Perban. Tidak mungkin orang yang luka pasang perban, setiap berwudu dilepas perbannya. Ini masyakkah, sehingga agama kita menghilangkan masyakkah. Biarkan ada tata cara berwudu ketika ada perban, ya, atau ada plaster luka dan yang lainnya. Imma liwiqayah rijlain, baik itu untuk menjaga kaki, ya, kal kufain wa nahwihima, seperti sepatu. Kufain itu sepatu kulit, ya, yang sampai ke atas mata kaki. Kalau sepatu kulit di bawah mata kaki harus dibuka. Ini yang menutup sampai ke mata kaki, sampai batas wudu. Batas wudu itu apa? Mata kaki. Wajib dicuci. Sehingga kalau ada penghalang seperti sepatu misalnya atau kaos kaki yang sampai kepada mata kaki, maka di sini boleh tidak dilepas ketika berwudu. Baik. Aw liwiqayatir ra'si kal imamah, atau untuk menjaga kepala seperti imamah. Imamah yang dililit di kepala, bukan imamah yang diletakkan seperti ini, ya, tapi yang dililit. Dililit sekali, 2 kali atau 3 kali atau lebih atau kurang, maka di situ boleh untuk diusap di atas imamah. Ya, nanti akan sebutkan bagaimana tata cara mengusapnya. Imma liwiqayati jurhin wa nahwihi kal jabirah wa nahwiha, atau untuk menjaga luka, atau semisal dengannya seperti apa? Perban, ya, atau yang semisal dengannya. Berarti sini untuk menjaga kaki. Bisa jadi musim dingin yang sangat, kalau kita buka sepatu kemudian cuci kaki berat, sehingga untuk menjaga kaki agar tetap terlindungi dengan sesuatu pembalut sepatu atau kaos kaki, maka biarkan ketika wudu cukup diusap. Atau untuk menjaga kepala, ya, seperti imamah, atau untuk menjaga luka seperti perban. Baik. Fa inna syari' rakhasa lil mutawaddi ay yamsaha ala hadhil hawail. Maka agama kita, Allah Subhanahu wa taala meringankan, memberikan rukhsah kepada orang yang berwudu, cukup bagi dia untuk membasuh di atas hawail tersebut,
Imamah, hawail itu penghalang ya. Imamah atau sepatu, kaos kaki atau perban. Baik. Wa yaktafi bidzalika ala an naz'iha wa ghasli ma tahtaha. Maka cukup ya, tidak perlu untuk dilepas, cukup untuk dibasuh, wa ghasli ma tahtaha, kemudian cuci yang selainnya. Misalnya perban di sini, maka di sini dicuci. Ya. Demikian juga kalau seandainya ada plester karena luka, maka dicuci yang tidak kena plester. Baik. Takhfifan minhu subhanahu wa ta'ala ala ibadihi wa daf'an lil haraj anhum. Ini sebagai bentuk keringanan dari Allah Subhanahu wa taala dan untuk menghilangkan kesusahan dari mereka. Karena kalau seandainya diperban harus buka, maka sulit. Ya, sepatu terus harus buka, apalagi sedang dinas, sepatu terikat sampai ke atas. Ya, maka di sini untuk melepaskan masyakkah, Allah berikan keringanan, cukup diusap di atas. Ambil air basah, kemudian diusap. Ya, sampai ke batas wudu. Diusap dari atas sampai dari bawah sampai ke atas. Baik. Fa amma masul khuffain aw ma yaqumu maqamahuma minal jawrabain wal iktifa'u bihi an ghasli rijlain. Kata beliau di sini, adapun mengusap kedua sepatu khuffain ya, atau apa-apa yang mengganti khuffain seperti jawrabain, kaos kaki, wal iktifa'u bihi an ghasli rijlain, maka tercukupkan sehingga tidak perlu untuk dicuci kedua kaki. Fahuwa thabitun bil ahadits sahihah mustafidah al mutawatirah fi mashihi. Maka di sini perkara hukum yang berkaitan dengan mashu alal khuffain adalah perkaranya yang sudah thabit dengan hadis-hadis yang sahihah, yang mutawatirah, bahwasanya boleh atau kita diberikan udzur oleh Allah untuk mengusap di atas kedua sepatu. Fil hadar was safar, baik itu ketika kita sedang di tempat kita atau ketika sedang safar. Jadi boleh ya kalau kita pakai kaos kaki, kemudian nanti tidak perlu kita buka walaupun kita bukan sedang safar. Baik. Nanti akan sebutkan bagaimana tata cara dan berapa lama boleh kita mengusap khuf. Fa amma masul khuffain aw ma yaqumu maqamahuma min al-jawrabain taib. Fa qala al-Hasan al-Basri haddatsani 70 min ashabi Rasulillah. Beliau sebutkan sekarang betapa banyak riwayat yang datang dari sahabat tentang dibolehkannya untuk mengusap di atas sepatu. Qala al-Hasan haddatsani 70 min ashabi Rasulillah, telah menceritakan kepadaku 70 orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti sini Hasan al-Basri bertemu dengan lebih kurang 70 sahabat Nabi. Ini dari hadis ini saja. Ya, beliau bertemu dengan 70 orang sahabat Nabi, semuanya menceritakan kepada beliau annahu masha ala khuffain, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap di atas khuffain, ya, di atas sepatu atau kaos kaki yang sampai menutup kepada mata kaki. Adapun kaos kaki di bawah mata kaki tidak boleh diusap. Baik, wa qala an-Nawawi, berkata al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, salah seorang a'immah, imam dari kalangan mazhab Syafi'iyah, rawal masha 'alal khuffain khalaiqu la yuhsauna minas sahabah. Kata beliau, perkara atau riwayat mengusap di atas khuffain adalah diriwayatkan oleh khalaik, manusia yang sangat banyak, ya, yang tidak terhitung berapa jumlah dari kalangan sahabat yang meriwayatkan bahwasanya bolehnya diberi rukhsah untuk mengusap di atas kedua mata kaki. Di sini Syekh menyebutkan seperti yang kita sebutkan tadi, karena ada di kalangan mubtadi'ah, kelompok ahli bid'ah yang mereka mengingkari hukum mengusap di atas khuffain. Kalau kata mereka ini berkaitan dengan hadis ahad, kaif hadis ahad? 70 orang sahabat meriwayatkan. Ini kata Imam Nawawi tidak sanggup dihitung berapa banyak jumlah sahabat yang meriwayatkan hadis tentang khuffain. Sehingga tidak ada alasan untuk kita tidak membolehkan atau tidak mengizinkan untuk orang mengusap di atas kedua sepatu atau kaos kakinya. Baik. Qala Ibnu Mubarak wa ghairuhu, berkata al-Imam Abdullah Ibnu Mubarak, seorang imam, wa ghairuhu laisa fil mashi 'alal khuffain baina sahabati ikhtilafun huwa jaiz. Kata beliau, tidak ada dari kalangan para sahabat khilaf di antara mereka tentang bolehnya mengusap di atas khuf. Bukan khauf ya, khuf. Kalau khauf itu takut, tapi khuffain itu sepatu kulit yang menutup sampai ke mata kaki. Wa naqala Ibnu al-Mundhir wa ghairuhu ijma' al-ulama ala jawazi. Ijma'
Ya, di sini disebutkan oleh Ibnu Munzir dan selainnya ijma para ulama tentang bolehnya mengusap di atas kedua mata kaki. Ijma. Berarti sini orang-orang Rafidhah mereka menyelisihi dan penyelisihan mereka tidak dianggap. Ya, penyelisihan mereka tidak dianggap kecuali ada ulama yang menyelisih perkara tersebut baru bisa dianggap kalau itu ulama Ahlus Sunnah. Adapun Rafidhah khilaf mereka tidak dianggap. Baik. Wattafaqa alaihi ahlus sunnah wal jamaah bi khilafil mubtadi'ah alladzina la yarawna jawazah. Menyelisih. Jadi sini sepakat ahlus sunnah wal jamaah tentang bolehnya mengusap di atas sepatu, menyelisih dan ini menyelisih mubtadi'ah yang mereka memandang tidak boleh untuk diusap di atas kedua sepatu. Mubtadi'ah ini adalah kelompok Rafidhah dari kalangan Syiah, kemudian orang-orang Khawarij, mereka mengingkari hukum bolehnya mengusap di atas mata kaki. Taib, mengusap sepatu, ya. Hukum al-mashu 'alal khuffain, hukum memasuh atau mengusap di atas kedua sepatu, anhu rukhsah, hukumnya adalah rukhsah. Bukan perkara wajib, sehingga juga tidak dianjurkan kita pakai kaus kaki untuk mengusap. Tidak juga dianjurkan. Ini kaus kaki kalau memang kita butuh kita pakai. Misalnya apa? Musim dingin yang sangat. Atau memang orang biasa pakai kaus kaki, pakai sepatu, pakai kaus kaki. Ya, maka yang seperti ini silakan dia mengusap. Bukan ini kita kita ambil kaus kaki, kita pakai khusus biar untuk diusap. Ini juga enggak dianjurkan. Kalau memang kita pakai kaus kaki suatu kebutuhan karena dingin atau yang lainnya, maka silakan pakai dan silakan usap kaus kaki atau sepatu. Baik, wa fi'luhu afdal min naz'il khuffain wa ghasli rijlain. Nah, ketika kita sudah memakai karena suatu sebab tadi, maka untuk kita membasuh lebih utama daripada kita lepas, ya, kemudian kita cuci kedua kaki. Kalau sudah kita pakai, ya, misalnya kita ingin ke kantor ini, pagi selesai salat subuh, kita udah siap, udah makan, ya, kemudian kita pakai kaus kaki, kemudian ke kantor. Siang nanti ketika sampai waktu duhur, kemudian ketika berwudu silakan usap. Lebih aula daripada kita membuka mencuci. Tapi dengan syarat apa? Kita memakai dalam keadaan tahir. Ya, berwudu dulu. Kalau ingin mengusap nanti di atas mata kaki, baru pakai sepatu atau kaus kaki. Tapi kalau seandainya tidak ada wudu sebelumnya, setelah makan kita mungkin sudah mandi tadi, nggak ada wudu langsung pakai. Kalau itu harus dibuka. Syaratnya apa? Sudah berwudu, kemudian baru pakai kaus kaki. Ya, nanti ketika batal wudu, kita ingin salat duhur, silakan mengusap kaus kaki atau sepatu kulit. Ya, syaratnya harus ada wudu sebelum memakainya. Baik. Nah, mana lebih utama kita buka atau kita usap? Lebih utama untuk diusap. Ya. Akhdan bi rukhsatillahi azza wa jal, untuk mengambil rukhsah. Allah cinta kalau seandainya Allah memberikan keringanan kepada hamba, kemudian hamba mengambil keringanan tersebut, Allah mencintainya. Ya, Allah memberikan rukhsah, keringanan dalam perkara ibadah. Ketika kita mengambil keringanan tersebut, Allah mencintainya. Baik. Kemudian iqtidaan bin nabi, kemudian juga untuk mengikuti Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa mukhalifatan lil mubtadi'ah, kemudian kita bisa menyelisih ahli bid'ah yang mereka mengatakan tidak boleh mengusap di atas kaus kaki atau sepatu. Berarti mendapat 3 keutamaan. Yang pertama, kita mengambil rukhsah yang telah Allah berikan dan Allah cinta kalau seandainya kita mengambil rukhsah yang telah Allah izinkan. Kemudian yang kedua, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, menyelisih ahli bid'ah. Ya, ini hukum rukhsah yang Allah berikan bagi mereka yang pakai sepatu atau kaus kaki untuk mereka usap di atasnya. Wal mashu yarfa'ul hadath amma tahtal mamsuh. Ya, maka masah, membasuh itu bisa mengangkat hadas tahtal mamsuh, yang di bawah mamsuh. Maksudnya apa? Kaki yang kita pakai, kaus kaki yang kita pakai itu telah ada wudu. Kemudian ketika batal wudu, nanti mau sholat duhur, kita berwudu, maka dengan masah tersebut telah membersihkan kaki kita yang sudah tadi berhadas. Paham ya? Jadi seharusnya kalau itu hadas kecil, maka kita juga berwudu. Apa anggota wudu yang wajib kita cuci? Sudah kita sebutkan sebelumnya. Muka, tangan sampai ke siku, kemudian kepala dan kuping, telinga, kemudian kaki sampai ke mata kaki.
Ini wajib dicuci. Nah, ketika kita pakai kaos kaki, ya, tadi kaki yang wajib dicuci, maka cukup dengan masa itu sudah dianggap mencuci kaki, sudah bersih. Itu maksudnya, ya. Wa qad kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la yatakallafu didda halihi allati 'alaiha qadamah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membebani, tidak memberatkan diri untuk melakukan berlawanan dari keadaan beliau. Dalam artian apa? Bukan berarti ketika beliau ingin berwudu, misalnya beliau pakai kaos kaki. Bagaimana keadaan beliau? Kalau seandainya ada kaos kaki, beliau usap. Kalau seandainya tidak ada kaos kaki, maka beliau cuci kaki. Baik. Bal in kana fi khuffain masa 'alal khuffain. Kalau seandainya kedua kaki beliau itu ada sepatu kulit, maka beliau basuh. Beliau usap di atas kedua sepatu tersebut. Wa in kana makshufatain ghasala qadamain fala yushra'u lubsul khuf liyamsaha alaihi. Kemudian kata beliau, kalau seandainya kedua kaki kita terbuka, ya maksudnya tidak ada alas, tidak ada kaos kaki atau tidak ada sepatu, maka cukup. Dan di sini Nabi mencuci kedua kaki beliau. Tidak disyariatkan untuk kita pakai khuf agar supaya kita bisa mengusapnya. Jelas ini? Ya, jadi kita pakai ini memang suatu kebutuhan. Karena dingin atau karena kita memang biasa pakai kaos kaki, kemudian kita pakai. Kapan kita butuh untuk kita wudu, maka cukup untuk mengusap di atas kaos kaki. Tidak perlu saya mau wudu nih, pakai kaos kaki aja misalnya. Baik. Enggak perlu takaluf seperti ini, ya. Wa muddatul mas, berapa lama kita boleh mengusap? Apakah bisa selama kita tidak mandi janabah atau tidak mandi bisa kita usap terus, atau ada batasan waktu tertentu di dalam mengusap? Wa muddatul masih 'alal khuffain binisbah lil muqim. Ya. Adapun muddah, masa berapa lama kita bisa mengusap? Apakah bisa sebulan, 2 bulan, sehari, 2 hari? Lamanya waktu kita boleh mengusap kaos kaki atau sepatu binisbah lil mukim, bagi yang mukim, ya. Wa man safarahu, dan barang siapa yang safar dengannya, la yabihu lahu al-qasra, safar yang tidak boleh untuk dikasar salat. Ya. Misalnya apa? Kita dari sini perjalanan menuju ke Darussalam atau ke Muntasi atau ke Sibreh atau ke Lambaru. Ini bukan jarak safar. Ya, bukan jarak safar. Maka yang seperti ini berapa lama? Yaumun wa lailah, sehari semalam, 24 jam. Itu bagi yang mukim atau perjalanan yang safarnya bukan safar, perjalanan biasa. Ya, ke Sibreh sama Hani mencari kambing jangan dianggap safar. Ya, taib, sehingga sampai sana dikasar salat, enggak boleh seperti ini. Taib. Maka waktunya adalah yaum wa lailah, sehari semalam, 24 jam. Binisbah lil musafir, ingat ya, kalau mungkin boleh kita usap sehari. Nanti batasannya walaupun disebutkan sini ya, yaitu kita menghitungnya bukan ketika saat kita memakai. Misalnya ketika kita ingin ke kantor, ya, kita berwudu. Kemudian kita pakai kaos kaki. Ya. Kemudian kita ke kantor. Batal tentunya wudu kita. Nah, kemudian nanti ketika waktu kita mau sholat duhur, disitulah kita mengusap. Itu awal dihitung. Itu awal waktu dihitung. Dari situ sampai duhur besok lagi. Bukan subuh dihitung. Kapan pertama diusap, disitulah dihitung. Itu qaul yang kuat. Ya, walaupun sebagian mereka menganggap kapan mulai berhadas. Setelah pakai kaos kaki baru naik motor langsung keluar angin misalnya, atau naik mobil langsung keluar angin. Keluar angin jam 9. Berarti batasnya sampai besok jam 9. Paham ya? Ini ada 2 qaul ulama. Baik. Bukan ketika dipakai, tapi kapan mulai usap pertama, itulah dihitung saat pertama. Wa binisbah lil musafir safaran yabihu lahu qasra 3 ayyam bi layaliha. Adapun bagi musafir, ya, safar yang boleh untuk dikasar salat, maka bagi mereka boleh mengusap 3 hari. Hitungannya juga sama, kapan kita mulai mengusap pertama sekali. Ya, misalnya kita berangkat sini malam, habis Isya kita berangkat. Ya, kita sudah berwudu kemudian pakai kaos kaki. Berangkat sampai waktu subuh, di situ mulai kita usap. Dihitung itu 3 subuh. Subuh pertama, 2, 3, di situ baru masuk habis 3 hari.
Kalau kita mau lanjut lagi, buka dulu. Ya, cuci kaki, berwudu, kemudian pakai lagi 3 hari lagi. Baik. Demikian juga yang di rumah. Yang mukim buka dulu, cuci, ya. Cuci kaki kemudian pakai lagi silakan kalau memang mau atau dibutuhkan untuk pakai lagi. Mungkin kita sakit di rumah, ya butuh kaos kaki, maka cukup pakai kaos kaki diusap. Namun kalau seandainya kita sakit tidak bisa pakai air, enggak perlu diusap kaos kaki. Yang diusap apa? Muka sama tangan. Ya, tayamum namanya. Misalnya kita sakit di rumah, pakai kaos kaki, ya kita enggak bisa kena air, maka enggak perlu diusap kaos kaki. Cukup diusap ya di muka. Famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu. Muka dulu tayamum, kemudian tangan, selesai. Enggak perlu diusap kedua sepatu atau kaos kaki karena memang enggak wajib diusap ya. Bagi mereka yang tidak mampu berwudu dengan air, maka dengan tayamum. Baik. 5 rawahu Muslim anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ja'ala lil musafir 3 ayyam wa layalihinna wa yawman wa lailatan lil muqim. Sebagaimana hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim bahwasanya Nabi SAW menjadikan bagi musafir itu 3 hari dan 3 malam ya untuk mengusap di atas khuf. Kemudian yauman wa lailah lil muqim. Sehari semalam bagi mereka yang mukim. Baik. Wabtida'ul muddah fil halatain yakunu minal hadath ba'dal lubs. Ba'da lubs. Jadi permulaan yang telah kita sebutkan tadi ya, sebutkan sini ibtida'ul muddah mulai dihitung waktu fi halatain dalam 2 keadaan safar atau mukim. Ya, yakunu minal hadath ba'dal lubs. Ini pendapat yang pertama. Kapan kita berhadas? Setelah pakai berhadas. Musafar, hadas. Maka pada saat itu dihitung. Ini pendapat pertama. Ya. Baik, li'annal hadath huwal mujibu lil wudu. Karena hadath di sini yang mewajibkan wudu. Walaupun belum sampai waktu kita berwudu, belum butuh wudu misalnya, belum sampai waktu subuh. Li'annal jawaz al-masah yabtadi minal hadath. Karena awal mulai masah itu adalah ketika berhadath. Fayakunu ibtida'ul muddah min awali jawazil mashi. Maka awal muddahnya, awal waktunya adalah ketika awal samar sekali bolehnya untuk dimasah. Kapan kita masah? Ketika keluar hadas. Ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua, minal ulama man yara annal ibtida'al muddah yakunu minal mashi ba'dal hadath. Kapan kita mau membasuh, disitulah mulai dihitung. Seperti yang kita sebutkan tadi, ya. Salat Isya kita berwudu, ya kemudian pakai kaos kaki. Kemudian kita tidak batal. Kemudian tiba-tiba ketika kita berangkat misalnya batal. Di mobil tertidur, ya, bukan pada saat itu dihitung. Namun ketika awal kita membasuh, nanti kapan kita mengusap? Ketika salat fajar. Ya, di situ kita usap, disitulah dihitung pertama sekali ketika dia mengusap. Ya, ini 2 pendapat. Silakan kalau memang yakin seperti ini pilih, atau yakin seperti ini pilih. Praktek biasanya kita lakukan yang seperti ini pendapat yang kedua. Ya, kita mulai hitung ketika awal kita mengusap. Adapun hadas tadi, ketika kita tidak mengusap, ketika kita tidak berwudu, maka tidak dihitung. Kapan mulai berwudu, disitulah dihitung. Baik, jelas nih ya masalah mas al khuffain. Baik, syurutul mas al khuffain, apa syarat 2 khuf itu boleh diusap? Wa nahwihima, dan yang semisal dengannya, kaos kaki, khuf, jababirah dan seterusnya. Yang pertama, yustaratu lil mashi 'ala al khuffain wa ma yaqumu maqamahuma minal jawarib wa nahwihima ay yakuna al insanu hala lubsihima 'ala taharatin minal hadath. Syarat yang pertama, bagi orang yang ingin mengusap 2 sepatunya atau yang menggantikan sepatunya seperti apa? Kaos kaki. Ya. Wa nahwiha, atau semisal dengannya, ayyakunal insan, yaitu orang yang memakainya ini harus di atas taharah dari hadas, baik itu hadas besar maupun hadas kecil. 5 fi sahihain, sebagaimana dalam sahihain, wa ghairihima, dan semisal yang dan selain dari sahihain, berarti riwayat ini banyak ya, enggak mesti ada dalam sahihain, juga ada di dalam kitab-kitab yang lainnya. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala liman arada naz'a khuffai wa huwa yatawadda. Ya, Nabi berkata kepada orang yang ingin melepas sepatu beliau. Jadi beliau ingin berwudu ini. Tiba-tiba ada sahabat, kalau tidak salah Mughirah namanya, ya. Beliau ingin melepas sepatu Nabi. Ya, ini suatu kemuliaan ya, para sahabat berlomba-lomba untuk menolong, untuk membantu Nabi dalam semua urusan. Sampai sepatu mereka ingin lepas,
Sehingga ada sahabat disebutkan adalah orang yang membawa sepatu Nabi. Ya kemuliaan, ya bukan kehinaan. Kalau sekarang mungkin kita bawa sepatu bos atau yang lainnya suatu kehinaan, memang tidak pantas. Ya, Nabi lain. Nabi boleh, para sahabat berlomba-lomba untuk mengangkat sepatu atau barang yang dibawa oleh Nabi. Baik. Maka ketika sahabat ini ingin membuka sepatu Nabi, dia lihat Nabi ingin berwudu, kemudian dia ingin melepas sepatu Nabi dari kaki beliau, wa huwa yatawadda, dalam keadaan Nabi sedang berwudu, da'huma, kata Nabi, biarkan keduanya, jangan dilepas. Kata Nabi, fa inni adkhaltuhuma tahiratain, sesungguhnya aku memasukkan tadi, aku pakai sepatu ini dalam keadaan aku bersuci. Ini dalil, ya harus bersuci. Wa hadis umirna an namsaha 'alal khuffain idza nahnu adkhalnahuma 'alat tuhrin. Kemudian hadis yang lainnya, kami diperintahkan untuk membasuh di atas kedua sepatu kami apabila kami memakainya dalam keadaan kami bersih dari hadas, baik itu hadas besar maupun hadas kecil. Baik. Wa hadza wadihud dilalah 'ala istirati taharah indal lubsi lil khuffain, dan ini jelas ya, dalilnya jelas tentang syarat harus suci ketika kita memakai kedua khuffain. Baik. Falau kana hala lubsihima muhditha lam yajuz al mashu alaihima. Adapun kalau seandainya kita memakai dalam keadaan kita berhadas, maka tidak boleh kita membasuh di atasnya. Jelas ya, pergi kantor selama makan, selama mandi, pakai kaos kaki dalam keadaan tidak bersuci, maka tidak boleh sampai di kantor nanti ketika mau berwudu salat zuhur kita usap di atas sepatu atau kaos kaki. Tidak boleh. Kenapa? Karena kita pakai tadi dalam keadaan tidak bersuci. Baik, jelas nih ya syarat yang pertama. Kemudian syarat selanjutnya, yashtaratu ayyakuna khuffu wa nahwuhu mubahan. Syaratnya di sini adalah yang dipakai ini, khuf yang dipakai ini adalah, atau yang semisal dengannya jawrab, adalah mubah. Ya, barang yang mubah, bukan sesuatu yang haram, bukan sepatu dari kulit babi misalnya. Boleh enggak pakai sepatu dari kulit onta? Atau dari kulit harimau? Atau dari kulit buaya? Boleh tidak? Dari kulit buaya. Apa hukumnya? Naam. Boleh. Kenapa tidak boleh? Bangkai. Ya, Nabi membolehkan. Nabi pernah suatu hari melewati kambing yang sudah bangkai. Ya, Nabi mengatakan, kenapa kalian tidak manfaatkan? Ya Nabi, bukankah ini bangkai? Kata para sahabat ya. Kata Nabi, cukup dengan kalian ihab itu tohur, lakat tahara. Kata Nabi, ambil kulitnya, yang haram itu dagingnya. Kulitnya ambil bersihkan dengan air kapur atau dengan air garam sampai hilang lendir-lendir, kemudian sampai bersih, jemur, pakai. Untuk minum saja boleh, dibuat kirbah. Kulit itu biasa di Arab itu dibuat kirbah, dijahit seperti menjadi tempat penampungan air. Ya, biasanya mereka mendinginkan air di dalam kirbah-kirbah, di dalam kulit-kulit binatang yang sudah mereka jahit, sudah rapi sehingga enggak keluar, enggak bocor. Kemudian mereka letakkan air, masukkan air, mereka letakkan di jendela-jendela rumah di musim dingin. Itu seperti air kulkas, dingin sekali. Boleh, untuk air saja boleh dalam keadaan air ini basah. Ya. Ini khilaf memang para ulama yang berkaitan dengan kulit binatang. Yang tidak ada khilaf, semua kulit binatang yang pada hidupnya bisa dimakan, maka boleh dipergunakan. Ini aqwal ulama yang berkaitan dengan kulit binatang, ya, banyak sekali. Sebagian mereka mengatakan yang tidak boleh itu anjing dan babi, yang lain semuanya boleh. Yang datang riwayat yang tidak boleh dari Abu Daud, kita jadikan binatang buas seperti harimau itu sebagai tikar. Itu yang dilarang. Itu pun hanya berapa binatang sebutkan ya. Maka sekarang kalau seandainya pakai kulit buaya sepatu, boleh tidak? Boleh. Ya, boleh. Baik, berarti yang tidak boleh anjing dengan babi. Walaupun sebagian mengatakan boleh semuanya. Karena dalilnya umum. Setiap bangkai kalau sudah diambil kulitnya dibersihkan jadi suci. Namun qaul yang wasat adalah biarkan najis, karena anjing ini adalah binatang yang bernajis, kotor. Demikian juga babi, ambil yang selain babi dan anjing. Dan ini adalah suatu yang haram, tidak boleh dipergunakan. Wallahu a'lam.
Baik, berarti boleh ya ambil kulit, misalnya kulit buaya jadikan sepatu, atau kulit harimau jadikan sepatu, kemudian usap di atasnya. Nah, di sini kata beliau yusyaratu, yang kedua, syarat yang kedua adalah khuf yang dipakai atau semisal dengannya mubahan. Apa maksud mubah? Perkara yang boleh dipakai, maksudnya bukan suatu yang haram. Fa in kana maqsuban, maqsub maksudnya apa? Kalau seandainya sepatu curi, ya, curi kemudian dia pakai, boleh enggak mengusap di atasnya? Ini bukan mubah, barang curian, maka tidak boleh. Seperti safar maksiat, boleh enggak qasar salat? Orang ingin safar misalnya ke Singapura, mau nonton atraksi di sana, atau ingin melakukan maksiat di negeri kafir, ya, atau nonton bola. Terus apa hukum mengqasar salat? Sebagian para ulama mengatakan, atau ke luar negeri ingin mencuri misalnya, ya, ingin jadi maling tapi sholat. Ya, maling yang sholat, maling-maling tapi sholat, ya. Baik, maka di sini boleh tidak dia mengqasar salat? Sebagian para ulama mengatakan tidak boleh, karena dia perjalanan maksiat. Jangan berikan keringanan kepadanya supaya kapok agar dia enggak berangkat safar untuk mencuri. Sebagian yang lain mereka mengatakan urusan safar, urusan dia mencuri. Ya, maka safar, yang mau safar maksiat tetap dia hukumnya apa? Safar. Dia sekarang berangkat. Bolehnya orang mengqasar salat ketika safar karena sebab apa ilahnya? Karena safar. Urusan dia maksiat bukan maksiat, urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Namun sana para ulama mereka mengatakan jangan buka peluang. Jangan izinkan dia untuk mengqasar salat. Suruh dia salat tetap 4-4. Ya, jangan dikasar dan wajib salat pada tempatnya. Datang masjid wajib ke masjid karena dia ingin bermaksiat. Taib. Ini juga demikian. Ya. Walaupun sebagian mereka mengatakan urusan maksub yang curi, tapi sekarang dia pakai sepatu, maka silakan usap. Namun sini Syekh mengatakan tidak boleh. Kita hanya menyebutkan khilaf ya, karena masalah fikih itu sangat banyak khilafnya. Jangan jumud ketika melihat orang enggak melakukan seperti ini, ya langsung dituduh berbagai macam tuduhan, orang sesat dan lain sebagainya. Ini keliru dalam masalah fikih. Kalau kita lihat Imam Syafi'i, ya Imam Ahmad, Abu Hanifah, Imam Malik, di antara mereka terdapat khilaf. Ya, khilaf dalam perkara fiqhiyah. Namun mereka tidak saling menghajar. Jangan dekat dia, jangan belajar sama dia, dia demikian, tidak. Biasa khilaf, ya. Baik, nah sini kemudian au hariran binisbah lirijal, atau dia memakai kaos kaki yang terbuat dari sutra. Sutra apa hukum memakai sutra bagi laki-laki? Tidak boleh, haram. Maka kalau seandainya dia pakai kaos kaki dari sutra, tidak boleh untuk diusap. Ini khusus bagi laki-laki. Adapun perempuan boleh, karena harir itu halal bagi perempuan. Lam yajuz al-masu alaihi li'anna al-muharram la tustabahu bihi rukhsah. Kata beliau, yang muharram ini tidak boleh untuk dimasah, tidak boleh diusap di atasnya. Karena yang suatu yang muharram itu tidak dimubahkan atau tidak dibolehkan, tidak diberikan rukhsah kepadanya. Ya, sehingga sini beliau berpendapat tidak boleh diusap. Kemudian syarat yang ketiga, syarat yang terakhir, yustaratu ayyakuna khuf, ya, wa nahwuhu satiran lirrijl. Khuf atau kaos kaki, syaratnya adalah harus menutupi kaki seluruhnya. Ya, kaki sampai ke mata kaki. Fala yumsa alaihi idza lam yakun dhafiyan mughattiya lima yajibu ghuslu. Maka tidak boleh dia mengusap sepatu atau khuf kalau seandainya tidak panjang menutupi seluruh kaki yang wajib untuk dicuci ketika berwudu. Ya, kaki dicuci berwudu sampai mana? Sampai ke mata kaki. Maka ditutup sampai ke mata kaki, sepatu seperti sepatu tentara, ya, itu sampai ke di atas mata kaki. Maka enggak perlu dibuka, cukup diusap. Taib. Fa'ih bi an kana najilan anil ka'ab. Seperti kalau seandainya di bawah mata kaki, maka tidak boleh untuk diusap, wajib untuk dilepas. Taib. Ini yang berkaitan dengan kaos kaki atau sepatu. Kemudian sekali lagi, au kana dhafiyan lakinnahu la yastur rijl, atau dia panjang tapi tidak menutup kaki,
li sofaih au khiffatih, karena tipisnya seperti plastik kelihatan semuanya. Ya. Ya, yang tipis seperti ini kajawrab ghairu safiq, ya, seperti jawrab yang tidak menutupi. Fala yumsah ala dzalika kullihi li'adami sitrihi, maka yang seperti ini tidak boleh diusap. Kalau seandainya robek-robek, sudah banyak robek, ya, tapi kalau robek sedikit di bawah misalnya, bolong sedikit di bawah atau robek di samping sedikit ini, yang seperti ini masih boleh diusap. Orang masih mengatakan ini kaos kaki. Tapi kalau robeknya lebih banyak daripada tinggal bolong-bolong, orang nggak bilang lagi kaos kaki ini. Ya. Kalau bahasa Aceh ijabro. Ijabro nggak boleh diusap. Taib, harus masih utuh atau paling kurang sedikit, sudah lubang sedikit. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang yang berkaitan dengan mengusap imamah. Sedikit lagi kita sebutkan. Kemudian perban, kemudian setelah itu baru masuk ke bab pembatal wudu. Baik. Mungkin ada yang mau ditanyakan pembahasan sedang kita bahas tadi, silakan. Pendalilannya adalah khuf, kenapa kaos kaki boleh diusap sementara perbuatan Nabi adalah khuf. Ya. Di sini apa illah bolehnya diusap khuf? Karena menutup menutup kaki seluruhnya. Ya, batas wudu itu ditutup. Nah, ketika tertutup walaupun bukan dengan sepatu, dengan kaos kaki, maka boleh, karena hukum itu yaduru ma'a illati wujudan wa adama. Sekarang apa bedanya antara kaos kaki dengan khuf? Enggak ada perbedaan. Menutup, semuanya menutup. Ya, maka boleh untuk diusap. Dan tidak ada khilaf, para ulama menyebutkan. Ada khilaf-khilaf ringan kalau seandainya kaos kakinya terlalu tipis. Tipis kaos kaki, enggak kelihatan tapi tipis. Ya, namun sini kalau yang rajih adalah selama dia menutup mata kaki walaupun dengan kaos kaki yang tipis atau tebal, maka dia tetap bisa diusap di atasnya. Wallahu a'lam. Tapi mungkin kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. STA TV Media Syiar Islam.